إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum, masih kita berbicara tentang hadis yang dhaif. Berikut ini penjelasan tentang kedudukan hadis dhaif yang dijelaskan oleh al-Imam al-Muhaqqiq Jalaluddin ad-Dawani dalam risalah beliau An-Mudhaj al-Ulum. Beliau berkata, ittafaqu ala anna al-hadits ad-dhaif la tathbutu bil ahkam syar'iyyah. Para ulama bersepakat semuanya bahwa hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan dalil atau hujjah dalam hukum-hukum syariat. Ya. Dzakaru, kemudian para ulama juga menyebutkan annahu yajuz bal yustahab al-amal bil ahadits adh-dhaifah fi fadail al-a'mal. Bahwa boleh, bahkan disukai mengamalkan hadis yang dhaif hanya dalam masalah fadilah amal saja. Wa mimman saraha bihi an-Nawawi fi kutubihi, di antara ulama yang menyatakan ini adalah al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa fihi iskal. Namun kata beliau, ya ini problem sekali. Ya muskil. Apa itu? Kenapa? Lianna jawaz al-amali wa istihbabahu kilahuma min al-ahkam asy-syar'iyyah al-khamsah. Karena kata beliau, untuk mengatakan boleh, ya, bahkan disukai, ya, kata-kata boleh atau disukai ini termasuk hukum syariat. Sementara sudah kita sebutkan bahwa ya para ulama bersepakat tidak boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah hukum. Nah, bila ada orang atau ada orang berkata bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal, berarti ini hukum. Boleh. Ya, bahkan dikatakan yustahab, disukai. Ini hukum. Ya, hukumnya boleh. Sementara untuk menetapkan suatu hukum harus berdasarkan kepada hadis yang sahih atau setidaknya hasan. Iya. Kata beliau, فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف. Apabila dikatakan suatu amal disukai untuk diamalkan dasarnya hadis yang lemah, berarti ya hukumnya ya apa? Kalau dikatakan hukumnya sunnah, berarti sama saja kita menetapkan suatu hukum dalam hadis dengan hadis yang dhaif. Padahal para ulama ya sudah bersepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif itu hukumnya haram, ya tidak diperbolehkan. Wa dzalika yunafi ma taqarrara min adami thubutil ahkam bil ahadits adh-dha'ifah. Dan ini jelas kata beliau ya bertabrakan dengan ketetapan para ulama bahwasanya hadis-hadis dhaif tidak boleh menetapkan hukum. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Walaupun sebagian ulama ada yang menafsirkan perkataan Imam Nawawi. Sebagian ulama berkata, maksud Imam Nawawi bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal itu kalau hadis tersebut ditunjukkan oleh hadis atau amalan tersebut ditunjukkan oleh hadis lain yang sahih. Tapi keutamaannya ditunjukkan oleh hadis yang dhaif. Amal itu sendiri ditunjukkan oleh hadis yang sahih atau hasan. Iya. Ini penafsiran sebagian ulama terhadap perkataan al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ada beberapa permasalahan yang hendaknya kita ketahui seputar hadis dhaif. Kata beliau, masail tata'allaq bil dhaif. Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan hadis dhaif. Al-ula, yang pertama kata beliau, man ra'a hadisan bi isnadin dhaif falahu an yaqul huwa dhaifun bi hadzal isnad.
ولا يقول ضعيف المتن بمجرد ذلك الإسناد وقد يكون له إسناد آخر صحيح إلا أن يقول إمام إنه لم يرد من وجه صحيح أو إنه حديث ضعيف مبينا ضعفه. Apabila ada orang menemukan suatu hadis, lalu kemudian setelah diperiksa sanad hadis itu, ternyata hadisnya sanadnya dhaif, maka tidak boleh kita langsung berkata hadis ini dhaif matannya. Karena kata beliau, suatu sanad boleh dhaif, suatu hadis ya atau matan boleh sanadnya dhaif, bisa jadi. Tapi ternyata matan hadis itu mempunyai jalan lain yang sahih. Allahumma kecuali kata beliau, kalau misalnya ada seorang ulama, seorang alim, imam, mutabahhir yang sangat luas keilmuannya, ya, dia menyatakan bahwa hadis ini dhaif dari seluruh jalan-jalannya. Tidak ada satupun jalan yang sahih terhadap hadis ini misalnya. Maka pada waktu itu tidak mengapa kita katakan hadis ini matannya dhaif. Ya. Ini ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, karena suatu hadis sanadnya bisa saja dhaif, tapi ternyata matannya sahih karena ditemukan sanad lain yang sahih. Ats-tsaniyah, yang kedua yang harus diperhatikan kata beliau, man arada riwayat dhaif بغير إسناد فلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقول روي عنه كذا أو بلغنا عنه كذا أو ورد عنه أو جاء عنه أو نقل عنه وما أشبه ذلك من صيغ التمريض كروي بعضهم كروى بعضهم. Kata beliau, siapa yang ingin membawa hadis yang dhaif, ya, maka jangan ketika kita ingin membawakan hadis itu, jangan kita memastikan dengan mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini. Tapi adabnya, ya, adab meriwayatkan hadis yang dhaif itu apa? Ruwiya, diriwayatkan dari Rasulullah SAW begini, atau telah sampai kepada kita dari beliau begini, atau dinukil kepada kita ya bahwa Rasulullah mengatakan begini. Ini ya akhi, adab yang harus diperhatikan buat mereka yang membawakan hadis dhaif. Makanya ya sebuah kesalahan besar ketika seseorang membawakan hadis dhaif lalu dia menjazm, memastikan bahwa itu sabda Rasulullah dalam mengatakan Rasulullah bersabda. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dalam muqaddimahnya mengatakan bahwa orang yang membawakan suatu hadis yang dhaif lalu kemudian memastikan bahwasannya itu sabda Rasulullah dengan mengatakan qala, maka kata beliau ya berarti dia telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya ya akhi. Banyak sekali kita lihat para khatib ataupun ya para kiai ataupun siapapun yang tidak memperhatikan masalah ini. Dibawakan hadis sementara dia tidak faham apakah hadis itu sahih atau dhaif atau ya bahkan palsu. Lalu kemudian dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya padahal mungkin saja dia tahu hadis itu dhaif misalnya. Padahal kata para ulama dan Imam Nawawi sendiri ya yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal, mengingatkan bahwa adab kita membawakan suatu hadis yang dhaif itu bagaimana? Itu dengan cara sighatut tamrid. Apa itu? Kata kerja pasif dengan mengatakan diriwayatkan dari Rasulullah atau dinukil dari beliau atau telah sampai kepada kami, ya kepada kita dari beliau. Ini adalah adab-adab membawakan hadis yang dhaif. Ya. Ats-tsalisah, permasalahan yang ketiga kata beliau yang harus kita fahami. La yatasadda lil jawab anil haditsil mushkil. Apabila ada hadis yang mushkil, ya apa itu hadis yang mushkil?
itu hadis yang bertentangan dengan hadis yang lain, atau hadis yang mempunyai makna yang ya, muskil, problem. Maka kalau ternyata hadis itu dhaif, tidak perlu kita capek-capek ya mencari jawabannya. Ya, apa yang dimaksud oleh hadis tersebut? Sebab kalaupun kita sudah mengetahui maksud daripada hadis tersebut, maka tetap saja tidak bisa dijadikan hujjah. Sebab kenapa ya? Karena ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, Abul Hasan Al-Qabisi pernah beliau mengkritik gurunya Al-Ustadz Abu Bakar bin Fawraq rahimahullah. Ya, di mana beliau pernah ditanya kepada beliau tentang suatu hadis yang dhaif, tapi termasuk hadis-hadis yang muskil. Maka Al-Qabisi berkata, "La yutakallaful jawab 'anil hadis hatta yakuna sahihan." Wahai guruku, ya buat apa kita capek-capek menjawab suatu hadis yang tidak sahih? Ya, wal batil yakfi fi raddihi kaunuhu batilan. Karena hadis yang batil, ya, tidak perlu kita capek-capek. Sudah cukup hadis itu batil, tidak perlu kita menjawab ya tentang muskil atau iskal yang ada di dalam hadis tersebut. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat, kata beliau, idza qala al-hafiz an-naqid al-muttali fi hadis la a'rifuh wa tumida dzalika fi nafsihi. Apabila seorang al-hafiz, seorang yang hafalannya luas sekali dan orang yang sangat alim, mutabahhir, bagaikan lautan dalam ilmu hadis, berkata tentang suatu hadis, la a'rifuh, saya tidak mengetahui dan tidak mengenal hadis ini, mu'tamida dzalika fi nafsi, maka kita pegang perkataan, ya kita pegang perkataan ulama ini. Li'annahu ba'da tadwin wa ruju' ila al-kutub al-musannafah yab'udu 'adamu ittila'ihi 'ala ma yuriduhu ghairuhu fadh-dhahir 'adamuhu. Ya, karena hadis-hadis telah dicatat dalam kitab-kitab, sementara dia telah meneliti semua dan mencari dalam seluruh kitab-kitab hadis. Ya, ternyata dia berkata la a'rifuh, saya tidak tahu. Maka yang zahir memang hadis itu tampaknya ya tidak diketahui apakah itu hadis atau tidak. Ya, maka pada waktu itu kita tawakuf sampai betul-betul kita yakin betul bahwa itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, baru boleh kita amalkan. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-khamisah, kata beliau, permasalahan yang kelima yang harus diketahui oleh kita, apa makna hadis la laisa lahu aslun atau la asla lahu? Terkadang sering kali ulama mengatakan la aslalah, tidak ada asalnya. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maknahu laisa lahu isnad, artinya tidak ada sanadnya. Ini akhi, ya, tidak disebut hadis sebetulnya. Karena hakikatnya hadis ini tidak ditemukan padanya sanad. Ya. Makanya para ulama ketika tidak menemukan sanad suatu hadis, mereka mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya. Ya. Seperti misalnya suatu hadis yang sering dibawakan oleh para aktivis di Indonesia ini, ya, yaitu Rasulullah, katanya mereka mengklaim Rasulullah SAW bersabda begini, ikhtilafu ummati rahmah, ya, perselisihan umatku itu rahmat. Padahal ya subhanallah, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini la aslalah. Seperti Ibnu Hazm berkata, hadzal haditsu batilun sanadan wa matna, bahwa hadis ini batil secara sanad dan matan. Adapun secara sanad, karena hadis ini tidak ditemukan sanadnya dalam kitab Dawawinus Sunan. Adapun secara matan, karena batil, apabila perselisihan umat itu rahmat, berarti persatuannya adab. Wa hadza la yaquluhu aqil.
Maka kata beliau, tidak ada orang berakal satupun yang berkata seperti ini. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. As-sadisah, yang keenam yang harus kita fahami, ya, permasalahan yang keenam yang berhubungan dengan hadis dhaif, bahwa hadis dhaif itu tidak sama dengan hadis palsu. Ya. Setiap hadis palsu pasti dhaif. Tapi tidak setiap dhaif itu palsu. Kenapa, akhi? Karena hadis palsu dikatakan palsu apabila di dalam sanadnya ada seorang perawi yang kadzab, yang suka berdusta. Ya. Adapun hadis dhaif, ya, perawinya itu tidak disifati tukang berdusta, bahkan ya dia mengharamkan dusta. Akan tetapi ya kedhaifannya karena dari sisi hafalan yang buruk. Ya. Kedhaifannya dari sisi kedhabitannya, sehingga ya riwayat yang dia bawakan itu masih diragukan akan kebenarannya itu. Bisa jadi karena ada ta'nun, saqatun fil isnad, juga dikarenakan kegugurnya sanad sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Ya, makanya akhi, harus kita bedakan antara hadis dhaif dengan hadis palsu, karena hadis palsu itu adalah yang bahkan bisa dikatakan tidak disebut hadis. Iya. Akan tetapi hadis dhaif ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang bermasalah dari sisi hafalannya, atau bermasalah sanadnya karena gugurnya salah seorang perawi. Makanya hadis dhaif itu tidak dikatakan hadisnya palsu. Ya. Ikhwatul Islam, as-sabi'ah, berkata al-Imam Az-Zarkashi, al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar sebelumnya berkata, la yalzam min kaunil hadithi lam yasihha an yakuna mawdu'a. Suatu hadis yang tidak sahih belum tentu dikatakan hadis itu palsu. Demikian pula Az-Zarkashi berkata, baina qawlina mawdu'un wa qawlina la yasih baunun kathir. Fa inna fil awwali ithbatal kadhibi wal ikhtilaq, wa fi thani ikhbaran an adami thubut, wa la yalzamu minhu ithbatul adam, wa hadha yaji'u fi kulli hadithin qala fihi Ibnul Jauzi la yasih. Perbedaan antara perkataan kita hadis ini maudhu, palsu, dengan perkataan kita hadis ini tidak sahih alias dhaif, ini perbedaannya sangat jauh sekali. Karena hadis palsu itu, kata beliau, menetapkan kedustaan. Sedangkan hadis dhaif itu hanya menetapkan atau mengabarkan bahwa sanadnya tidak sabit. Ya. Sanadnya itu tidak sahih. Artinya masih meragukan, masih menghasilkan dhannun marjuh, dugaan yang lemah. Ya. Dan tentunya akhi, dugaan yang lemah itu tidak diperbolehkan untuk diamalkan dengan seluruh kesepakatan para ulama. Nah, ini ikhwatul Islam. As-sabi'ah, adapun permasalahan yang ketujuh yang berhubungan dengan hadis dhaif, kata beliau, yaitu bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai ilat untuk hadis yang sahih. Kata beliau, ad-dhaifu la yu'allu bihi as-sahih. Hadis dhaif tidak boleh jadikan ilat, penyakit untuk hadis yang sahih, karena hadis dhaif itu tidak mampu dan tidak kuat dia untuk melawan hadis yang sahih. Allahu a'lam. Kemudian Al-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah masuk ke pembahasan dzikru anwa'in tashtariku fi as-sahihi wal hasani wad dhaif. Penyebutan tentang macam-macam hadis yang bersekutu padanya sahih, hasan dan dhaif. Artinya, ya, hadis-hadis berikut ini ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif. Apa saja? Yang pertama, al-awwal al-musnad. Apabila misal dikatakan suatu hadis itu musnad, apa itu hadis musnad?
Disebut hadis musnad artinya mattasala sanaduhu min rawihi ila muntahah marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hadis yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah tidak terputus disebut dengan hadis yang musnad. Namun, sebatas bersambung saja belum tentu hadis itu sahih. Bisa jadi sahih apabila terpenuhi padanya 5 syarat hadis sahih. Bisa jadi hasan, bahkan bisa jadi dhaif karena adanya perawi yang bermasalah, yang buruk hafalannya misalnya. Ada lagi yang kedua, al-muttasil. Apa itu al-muttasil? Al-muttasil adalah yang bersambung sanadnya, walaupun hanya sampai kepada sahabat atau sampai kepada tabi'in saja. Pokoknya disebut dengan bersambung. Beda dengan musnad. Kalau musnad itu selain bersambung, dia harus sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan muttasil, hadis muttasil artinya yang bersambung saja secara mutlak. Entah itu bersambungnya hanya sampai kepada sahabat atau bersambungnya hanya sampai kepada tabi'in. Makanya hadis muttasil itu mencakup hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Bisa dikatakan itu muttasil selama sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, maka itu disebut dengan marfu atau musnad juga. Akal Islam yang ketiga, al-marfu'. Nah, apa itu marfu'? Sering kali terkadang dalam kitab-kitab disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu'. Apa itu marfu'? Wa huwa ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khassatan min qaulin aw fi'lin aw taqririn sawa'un kana muttasilan aw munqati'a. Marfu itu adalah yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan, baik sanadnya bersambung atau terputus. Pokoknya dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan hadis ini marfu. Jadi pendengar sekalian harus bisa membedakan antara musnad, muttasil, marfu. Kalau musnad harus bersambung dan sampai kepada Rasulullah, ini musnad. Kalau muttasil cukup bersambung saja, walaupun bersambungnya hanya sampai kepada sahabat atau para tabi'in. Sedangkan marfu pokoknya dinisbatkan kepada Nabi SAW walaupun sanadnya tidak bersambung. Karena adanya inqita', keterputusan di dalam sanadnya misalnya. Tapi ternyata hadis itu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, akhi, setiap marfu fal muttasil qad yakunu marfu'an wa ghairu marfu'. Hadis yang bersambung itu muttasil tadi bisa saja marfu dan bisa saja tidak marfu. Tadi mauquf kepada sahabat. Sedangkan hadis marfu itu dinisbatkan kepada Nabi SAW baik bersambung ataupun tidak bersambung sanadnya. Berbeda dengan musnad. Musnad itu dia harus bersambung dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-mu'an'an. Nah, apa itu yang disebut dengan hadis mu'an'an? Nah, sering juga kita mendengar hadis ini disebut hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an itu adalah hadis yang sanadnya semua perawinya mengatakan an fulan, an fulan, an fulan. Maka ini disebut dengan hadis mu'an'an. Nah, periwayatan seseorang yang mengatakan an dari si fulan berbeda dan dibedakan oleh para ulama dengan periwayatan seorang yang mengatakan haddatsana atau haddatsani, akhbarana, akhbarani. Kata para ulama,
haddatsana dan akhbarana ini ungkapan yang menunjukkan bahwa sanadnya bersambung secara pasti. Walaupun sebagian ulama membedakan antara haddatsana dengan akhbarana. Ya. Sebagian mengatakan haddatsana itu apabila guru yang membawakan hadis, murid mendengar. Ya, membacakan hadis, yang membacakan hadisnya guru dan murid mendengar. Sedangkan akhbarona, ya, murid yang membacakan hadis kepada guru, guru mendengar dan yang lainnya pun mendengar. Maka dikatakan akhbarona. Sebagian ulama mengatakan bahwa haddatsana dan akhbarona tidak ada bedanya. Ya, sama saja. Yang jelas haddatsana dan akhbarona itu ya ungkapan yang menunjukkan bahwa si murid mendengar langsung dari gurunya. Berbeda kalau si murid berkata an fulan, dari ya si fulan. Kata-kata dari ini adalah termasuk lafzun muhtamal, lafaz yang mempunyai kemungkinan. Bisa jadi mendengar langsung dan bisa jadi tidak mendengar langsung. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang perawi kalau meriwayatkan suatu hadis dari gurunya dengan lafaz an, boleh diterima dan dihukumi bersambung dengan dua syarat. Apa itu? Syarat yang pertama, si perawi tersebut bukan perawi yang mudallis. Nah, mungkin pendengar bingung juga apa itu mudallis. Mudallis itu begini. Ya, misalnya si A berguru kepada si B dan mengambil hadis yang banyak dari si B. Namun ada beberapa hadis yang dia tidak mendengar langsung dari si B, tapi mendengarnya dari si C, baru dari si B. Mungkin karena waktu itu dia tidak hadir atau yang lainnya. Nah, si A ya meriwayatkan hadis dari si B, hadis yang banyak, tapi ada beberapa hadis yang dia tidak mendengar langsung dari si B, tapi dia mendengar dari si C, dari si B. Ya, barangkali ternyata si C ini kebetulan seorang perawi yang lemah. Apa yang terjadi? Maka si A menjatuhkan si C tadi, langsung mengatakan dari B, padahal hadis tersebut ya dia tidak mendengar langsung dari si B, tapi dari si C, sengaja digugurkan ya untuk memberikan kesan seakan-akan sanadnya bersambung atau bersih ya. Nah, ini disebut dengan tadlis oleh para ulama, dan tadlis ini akhi ya termasuk perkara yang bahaya. Sampai-sampai Imam Syu'bah berkata bahwa at-tadlis akhul kadhib. Ya, tadlis itu saudara kembarnya dari saudara daripada ya dusta. Nah, kalau ada seorang perawi meriwayatkan hadis dari gurunya dengan lafaz an, dari, apakah dihukumi bersambung? Jumhur ulama mengatakan dihukumi bersambung dengan dua syarat. Yang pertama, ya, perawinya bukan mudallis. Yang kedua, imkaniyatul liqa, adanya kemungkinan bertemu. Ya, seperti misalnya sama-sama tinggal di Baghdad dan yang lainnya. Nah, kalau dua syarat ini diterima ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, maka pada waktu itu diterima ya, dan dihukumi oleh para ulama atau jumhur ulama sebagai hadis yang bersambung. Terkecualikan darinya mazhab Imam Bukhari dalam sahihnya. Kalau Imam Bukhari ya, beliau tidak mau meriwayatkan kecuali yang jelas-jelas bahwa si murid itu mendengar langsung dari muridnya. Itu adalah mazhab Imam Bukhari rahimahullah. Ikhwatul Islam, namun tentunya yang sahih dan yang rajih adalah pendapat jumhur, sebagaimana yang telah ditetapkan, dinyatakan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam muqaddimah sahihnya. Ya. Maka dari itu aneh ya, di zaman sekarang ada sebagian orang yang belum barangkali baru belajar ilmu mustalah ya, dia mengatakan bahwa setiap
sanad yang ada pada lafaz an dikatakan bahwa ini sanadnya terputus. Ini aneh sekali. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, itu menunjukkan akan kedangkalan ilmu orang seperti ini. Allahu a'lam. Al-khamis, yang kelima, yang bersekutu padanya sahih, hasan dan dhaif, yang disebut dengan hadis mu'annan. Kalau tadi mu'an'an, ya, mu'annan. Apa bedanya mu'an'an? Bedanya hanya sebatas lafaz, walaupun sebetulnya maknanya sama. Kalau mu'an'an dengan mengatakan fulan an fulan. Kalau mu'annan ya dengan mengatakan fulan anna fulan qala, bahwasanya si fulan berkata begini. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya terputus sanadnya. Namun yang sahih, dan ini pendapat jumhur, bahwasanya hadis mu'annan ini hukumnya sama dengan hadis mu'annan, dan bahwasanya hadis mu'annan ini ya boleh diterima dan dihukumi bersambung apabila terpenuhi dua syarat yang disebutkan tadi. As-sadis, yang keenam, ya, yang bersekutu padanya hadis sahih, hasan dan dhaif, yaitu hadithun mu'allaq. Apa sih hadis mu'allaq itu? Yaitu ma hudhifa min mabda'i isnadi wahidun fa akthar 'ala at-tawali, yaitu yang dihilangkan awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara beruntun. Kalau awal sanadnya itu ya dihilangkan, maka disebutlah hadis itu hadis mu'allaq. Karena hadis mu'allaq itu pada asalnya dhaif, ya akhi. Allahumma kecuali keberadaannya di dalam Sahih Bukhari atau Muslim, ya, atau suatu hadis yang disebutkan secara mu'allaq suatu tempat dan disebutkan di tempat lain secara mausul, secara ya bersambung. Nah ini akhi a'azani Allah wa iyyakum. Ya tentunya pembahasan tentang masalah hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu pada pembahasannya tersendiri insyaallah taala. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Di antaranya juga disebut dengan hadis mudraj. Apa itu hadis mudraj? Yaitu ya suatu hadis yang bercampur antara sabda Nabi dengan perkataan perawi, dengan tanpa ada jeda, ya, sehingga dikira bahwa itu adalah sabda Nabi padahal bukan. Ya ternyata itu udrija, dimasukkan atau tidak sengaja nempel dengan sabda Nabi, padahal itu bukan sabda Nabi SAW. Dan para ulama membagi mudraj ada dua macam, ada mudraj sanad dan ada mudraj matan. Ya. Nah hadis mudraj matan, yang matannya mudraj itu yang seperti tadi yang saya sebutkan. Di antara contoh hadis mudraj misalnya hadis inna ummati yaumal qiyamati yud'auna ya ghurran muhajjarina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan ubun-ubun mereka bercahaya karena bekas air wudu. Barang siapa ya yang ingin memanjangkan cahayanya, maka hendaklah ia memanjangkannya. Nah, kata-kata barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya seakan-akan itu adalah sabda Rasulullah karena tidak ada jeda. Padahal disebutkan dalam riwayat lain ternyata itulah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini disebut dengan mudraj. Ya. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Di antaranya juga masyhur. Apa itu hadis masyhur? Yaitu hadis yang mempunyai beberapa jalan lebih dari 3. Apa 3 atau lebih? Maka ini disebut dengan hadis masyhur. Ya secara istilah tentunya, walaupun di sana ada hadis masyhur ya secara
lughah, secara bahasa. Hadis yang masyhur itu yang mempunyai 3 jalan atau lebih, selama tidak sampai kepada derajat mutawatir. Dan hadis masyhur pun ada juga yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang hasan. Ya. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara juga al-gharib dan al-aziz yang merupakan bagian daripada hadis ahad, ya. Hadis gharib, apa itu hadis gharib? Yang diriwayatkan oleh satu perawi. Dan hadis gharib ada juga yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Demikian pula hadis aziz. Apa itu aziz? Yaitu yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi, ya, walaupun jumlah 2 ini ada pada salah satu tabaqat sanad. Maka hadis aziz ini ada juga yang sahih, ya, ada yang dhaif, dan ada yang apa namanya, yang hasan. Artinya, akhi, ya, maksud beliau menyebutkan ini adalah ada macam-macam hadis yang bersekutu padanya sahih, hasan, dan dhaif. Artinya tidak dimutlakan bahwasanya hadis ini sahih atau pasti dhaif. Ya. Demikian pula disebut dengan hadis musalsal. Hadis musalsal itu yang, ya, berantai dalam suatu keadaan. Ini misalnya musalsal, ya, ketika meriwayatkan hadis semuanya si fulan, si perawi tersebut semuanya meriwayatkannya dalam keadaan dia memegang janggutnya. Demikian dari setiap perawi yang mereka menyampaikan hadisnya misalnya dalam keadaan memegang janggutnya. Itu disebut dengan hadis musalsal. Ya. Maka ikhwatul Islam, hadis musalsal pun tidak semuanya sahih, tapi ada yang hasan dan bahkan ada juga yang dhaif. Allahu a'lam, saya kira cukup, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Naam. Iya. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi uraian dari Al-Ustaz Badrul Salam LC hafizahullah taala tentang mustalahul hadis, dan sudah sampai kepada hadis musalsal, ya. Dan ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan segera lanjutkan acara kita dengan tanya jawab. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa bertanya secara langsung di 8236543. Dan untuk Anda yang ingin bertanya via pesan singkat, Anda silakan kirimkan pesan singkat Anda di 0819896543. Dan ingat, jangan salah kirim atau jangan salah pijit. Jangan pijit nomor SMS karena kami tidak bisa menjawabnya. Anda silakan kalau ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Hikmah dari Citayam. Apakah orang yang mengamalkan hadis dhaif akan berdosa atau masuk neraka, Ustaz, apabila terus-menerus? Silakan, Ustaz. Ya, bahwa sudah kita sebutkan bahwa mengamalkan hadis dhaif itu adalah, ya, tidak diperbolehkan alias haram dalam masalah hukum dan akidah. Dan sesuatu yang haram itu tentu nilainya adalah dosa, ya. Nilainya adalah dosa. Karena itu adalah dosa, ya, maka pelakunya dikatakan terancam masuk ke dalam api neraka. Tidak dikatakan bahwa dia pasti neraka, karena beda, ya akhi, ya, antara mengatakan itu hukumnya haram dan terancam dengan neraka dengan memastikan neraka. Sebuah kesalahan. Ya, ketika kita misalnya kita katakan suatu perbuatan itu adalah haram, ya, seakan-akan difahami oleh orangnya bahwa pelakunya pasti neraka. Tidak, tentunya. Tapi kita katakan terancam, ya, dengan neraka. Maka dari itu, ikhwatul Islam azani Allah, mengamalkan hadis dhaif dalam masalah hukum dan akidah, demikian pula dalam seluruh masalah, itu hukumnya haram. Karena itu hukumnya haram, berarti dia pelakunya telah berdosa. Dia telah berdosa. Wallahu a'lam.
Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita masih akan lanjutkan kepada pertanyaan dari pesan singkat yang ada. Pesan berikutnya datang dari Bintaro. Ustadz, ana danar di Bintaro terkait dengan buruknya hafalan. Faktor-faktor apakah yang menyebabkannya? Bagaimana dengan faktor IQ? Afwan, apakah para hafid dan ulama itu adalah orang-orang yang secara IQ tergolong jenius katanya? Silakan Ustaz. Ya akhi, para ulama semuanya adalah orang-orang yang cerdas, diberikan oleh Allah kecerdasan. Sebab ya, orang yang tidak cerdas, bagaimana dia akan mampu menghafal ratusan hadis, ribuan bahkan ratusan ribu, dan mampu memahami permasalahan-permasalahan yang sangat pelik sekali. Karena itu semua butuh kepada kecerdasan dan kekuatan otak. Iya. Makanya semua ulama orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat dan ber-IQ tinggi. Iya. Semua ulama demikian. Sebab kalau mereka IQ-nya jongkok, tidak mungkin ya kekuat apa mereka hafal sampai ratusan ribu hadis dan diberikan oleh Allah pemahaman yang begitu sangat kuat sekali. Allahu a'lam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah masuk di line telepon kita. Setelah tadi kita angkat 2 pesan singkat yang masuk. Ummu Zaki di Cibitung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, saya mau tanya bagaimana tentang hadis yang menyatakan sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu kan biasanya dibuat untuk ini ya, apa sih, pemula-pemula berdakwah gitu kan. Sementara kan kita tidak boleh berdakwah tanpa ilmu. Itu hadisnya sahih atau tidak Ustaz? Yang kedua boleh Ustaz? Cukup satu aja. Sementara satu aja Ibu ya. Oh iya. Iya. Baik. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hadis tersebut memang sahih. Ya. Namun harus kita pahami ya bahwa menyampaikan, tahap penyampaian itu adalah tahap terakhir dari pembelajaran. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada wajah ya orang yang memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya. Rasulullah SAW di sini memulai mendengar, kemudian memahami, kemudian menghafal dan berakhir kepada penyampaian. Maka ya, tentunya hadis saling menafsirkan satu sama lainnya. Makanya kata para ulama, awalul ilmi al-insat, thumma al-istima', thumma al-fahmu, thumma al-hifdhu. Ya. Awal ilmu itu diam, kemudian mendengar, kemudian memahami, kemudian menghafal, lalu menyampaikan. Nah, hadis dikatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Iya. Maka ayat yang hendaknya kita sampaikan, yang sudah kita fahami, bagaimana apakah ayat itu mansukh atau tidak, dan bagaimana pendapat-pendapat para ulama tafsir tentang ayat itu, apa hukum-hukum yang terkandung dalam ayat itu. Iya. Setelah kita fahami, kita pelajari, baru kemudian kita hafal, kemudian kita sampaikan kepada orang. Adapun kemudian memahaminya sembarangan, kita cabut ayat, pahami sendiri sesuai dengan akal kita dan pemahaman kita, ini adalah sebuah kesalahan fatal di dalam memahami hadis tersebut. Nah. Ya, sudah hadir kembali saudara kita, Bapak Rifaat ya. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam, silakan. Iya, kalau tanya Pak Ustaz, di musola kita ini ada jamaah. Halo, yang mana, Bapak. Ya, halo. Bapak, ya, sebentar dikecilkan dulu itu volume radionya, Pak. Iya, terima kasih Pak, udah Pak. Iya, silakan. Iya, mau tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya Pak Ustaz, di musola kita ini ada namanya jamaah tabligh Pak Ustaz ya. Terus dia dasar kitabnya yaitu namanya amal Pak Ustaz. Kira-kira gimana, bisa buat jadi pegangan enggak Pak Ustaz itu?
Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tentu para ulama sudah mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sahih Bukhari yang itu jadikan rujukan seluruh ulama dari zaman ke zaman. Ada Sahih Muslim yang dijadikan rujukan ulama dari zaman ke zaman. Iya, bahkan hampir setiap zaman para ulama, ya, yang mereka pelajari dari hadis adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Perhatian mereka kepada Sahih Bukhari dan Muslim sangat besar sekali. Iya. Maka dari itu kitab-kitab para ulama itu sudah mencukupi kita. Iya. Kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama dengan sanad-sanad yang sahih itu sudah mencukupi kita. Ya, dari kitab-kitab kumpulan-kumpulan hadis yang berada di belakangan hari, yang terkadang juga bahkan saya langsung membaca kitab Fadhail Amal Asy-Syaikh Al-Kandahlawi, ya, banyak sekali dalam kitabnya tersebut menyatakan bahwa hadis ini palsu, hadis ini dhaif, hadis ini sangat dhaif. Tapi anehnya si penterjemahnya tidak menterjemahkan. Itu ketidakamanahan siapa penterjemahnya itu. Wallahu musta'an wal itiklan. Yang jelas, ya, Sahih Bukhari jelas kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sahih Muslim kitab paling sahih setelah Sahih Bukhari. Coba kita lebih bergumul dengan hadis-hadis atau kitab-kitab yang telah disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Nah. Ya, setelah 2 telepon tadi kita masuki kembali pesan singkat yang masuk biar secara bergantian kita bisa angkat karena pesan singkat juga sudah banyak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui hadis itu dhaif atau sahih Ustaz, bagaimana? Kadang ana sering kejebak masalah amalan-amalan dalam beribadah dari Lili di Karawang katanya. Silakan Ustaz. Ya, kewajiban seorang awam adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya dulu. Makanya kalau anti berkata, ya, kejebaknya kenapa? Orang kejebak itu biasanya nggak sengaja, atau misalnya nggak tahu kalau hadisnya itu dhaif. Akhirnya ternyata kita amalkan. Ini bisa jadi karena kekurangan sikap kita. Harusnya ketika kita menemukan suatu hadis, tanya dulu kepada ahlinya atau cari di buku-buku kumpulan hadis seperti buku Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya untuk diketahui apakah ya hadis itu sahih atau tidak. Makanya Al-Imam Ibn Hibban Al-Busti, ya, mengingatkan dalam kitab beliau Al-Majruhin bahwa orang yang kata beliau faman syakka fi riwayati, siapa saja yang merasa ragu dalam meriwayatkan hadis ini apakah ini palsu atau tidak, kemudian tetap dia sampaikan juga, itu termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, apalagi kita sama sekali tidak tahu apakah hadisnya itu sahih atau tidak. Maka dari itu, ya, kewajiban kita adalah tanyakan dulu, ya, sebelum kita mengamalkan suatu hadis. Nah, ya, kita akan masuki pesan singkat, satu pesan singkat kembali dari Hari di Pondok Rangon. Assalamualaikum katanya. Bagaimana sikap terhadap orang yang mengatakan, Ustaz, ulama-ulama salaf terdahulu itu penyuap hadis sahih, sehingga tidak beredar di kalangan luas dan mengambil hak orang lain katanya. Silakan Ustaz. Subhanallah, ini tuduhan yang keji terhadap para ulama salaf. Saya kira mereka ini orang-orang yang tidak paham dan tidak pernah membaca sejarah para ulama salaf. Biasanya orang yang menuduh itu dari orang-orang kalangan orang-orang yang bodoh, ya, yang tidak pernah paham, ya, dan tidak pernah melihat bagaimana kesungguhan para ulama di dalam membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akan dikatakan bahwasannya para ulama salaf itu penyuap hadis, ya, mengatakan korupsi hadis dan yang lainnya. Subhanallah. Ya, kalau kita lihat sejarah-sejarah mereka, justru kehidupan mereka habis untuk menuntut ilmu hadis dan menyampaikan hadis. Ini dia Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ya, habis waktunya untuk menyampaikan hadis dan mengajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan hadis. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, habis waktunya untuk meriwayatkan hadis dan memeriksa hadis dan menyampaikan hadis kepada umat. Ya, cobalah sedikit dibuka
tentang kehidupan mereka. Saya yakin sekali orang yang berbicara seperti ini ya karena kebodohan dia dan ketidaktahuan dia bagaimana kehidupan para ulama salaf terdahulu. Adapun permasalahan kalau misalnya sebagian ulama ada yang sampai kepadanya hadis dan yang lainnya tidak sampai, lumrah. Ya karena tingkatan keilmuan seseorang itu bertingkat-tingkat. Barangkali si fulan tahu yang satu tidak tahu. Ya. Maka dari ini subhanallah ini perkataan yang sangat keji ya. Tuduhan yang sangat keji terhadap para ulama salaf. Nah. Ya baik. Sudah masuk kembali di line telepon kita Ibu S ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana, Bu? Dari Cakung. Silahkan Ibu. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Ini saya mau nanya, suami saya kan orang jamaah tabligh banget ya Ustaz. Terus tiap hari itu saya harus membaca kitab Fadilah Amal, Fadilah Sedekah itu, terus dikir-dikirnya juga beda gitu. Saya takut nanti ketahuan gitu Ustaz. Tapi itu termasuk bid'ah. Terus sikap saya harus bagaimana, mohon nasihatnya. Saya takutnya nanti kalau saya meninggal gitu, buku-buku yang saya sembunyikan itu ketahuan gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu, ya. Coba Ibu ambil hadis-hadis yang sahih dan coba sampaikan kepada suami. Suamiku ini kan hadis juga dan hadisnya sahih lagi. Ya kenapa kita hanya mencukupkan dengan apa yang ada di kitab Fadilah Amal? Ya toh, selama itu hadisnya sahih dan berasal dari Rasulullah SAW kan kewajiban kita mengamalkan. Coba Ibu sampaikan kepada suami Ibu, ya baik-baik. Ya, suamiku, bukankah agama kita ini milik Allah dan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan para sahabat telah menyampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, berarti banyak sekali kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya yang jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Ya. Apakah kita tidak juga mempelajari, lebih baik kita pelajari juga ya hadis kitab-kitab yang lainnya seperti Sahih Bukhari, Abu Daud, Sunan Nasai, Tirmidzi, Sahih Muslim dan yang lainnya? Bukankah kita ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah? Coba Ibu ajak ya, berdialog dan ajak akal fikirannya itu berpikir sedikit, agar dia mau tergugah hatinya dan berpikir. Ya tentu Ibu harus memberanikan diri sedikit demi sedikit. Kalau Ibu misalnya sudah mulai ada keilmuan yang Ibu miliki. Tapi kalau merasa Ibu saya nggak mampu, ya cukup. Ya, Ibu diam aja dulu sambil terus mempelajari dan memperkuat keilmuan Ibu. Nah. Iya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Sudah kembali hadir di ujung line telepon sana Ummu Aisyah dari Jonggol. Silakan Ummu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan mohon dijelaskan tentang bahwa pakaian warna putih itu dikhususkan bagi laki-laki. Dan benar ya, jadi seorang wanita tidak boleh memakai pakaian warna putih dan dianjurkan untuk memakai pakaian yang gelap, misalnya hitam. Oh iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang iya, kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, para sahabiat itu memakai pakaian-pakaian gelap. Maka dalam satu riwayat yang sahih disebutkan ka'annahunna girban, ka'anna ru'usahunna girban, seakan-akan kepala-kepala mereka bagaikan ya burung-burung gagak karena warnanya hitam-hitam. Demikian pula dalam satu riwayat yang sahih juga ada seorang sahabiat yang memakai baju yang berwarna biru, hijau, yang gelap-gelap seperti itu. Maka itu yang lebih baik dan itu lebih menyembunyikan ya aurat daripada memakai pakaian-pakaian yang seperti putih itu. Ya, atau yang berwarna-warna yang lainnya. Maka dari itu ya kita mengikuti riwayat-riwayat tersebut itu lebih baik ya. Allahu a'lam. Tadi pertanyaan yang pertamanya Ustadz, betul tidak tentang hadis bahwa putih itu untuk laki-laki begitu?
Kemudian juga ada tambahan juga di pesan singkat, bagaimana dengan perempuan yang memakai mukena putih? Memang saya belum mendapatkan larangan, ya, seorang wanita memakai baju putih. Akan tetapi ketika kita mendapatkan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabiat memakai baju yang gelap, ya hitam-hitam, maka tentu mengikuti mereka itu lebih baik. Ya, juga dikarenakan itu adalah perkara yang lebih menutup aurat seorang wanita. Ya, Allah Allah. Iya. Kembali kita akan masuki pesan singkat di meja siar yang sudah banyak terkumpul. Kali ini datang dari Abu Ahmad di Jakarta. Saya mau tanya Ustadz, apakah ada kemungkinan hadis yang tadinya sahih bila diriwayatkan oleh perawi yang bermasalah maka akan berubah menjadi dhaif katanya? Silakan Ustaz. Bukan seperti itu, akhi. Karena ya permisalan yang antum sebutkan tadi adalah permisalan yang tidak ada kenyataannya. Suatu hadis yang sahih, kapan dikatakan hadis itu sahih? Kalau diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tidak bermasalah, perawi-perawi yang thiqah. Ya. Kalau misalnya salah satu sanadnya terdapat perawi yang bermasalah, sementara ada jalan lain, ya, diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang thiqat, maka tetap tidak mempengaruhi kesahihan hadis tersebut. Maka dari itu, antum kalau mempelajari tentang masalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan berhubungan dengan yang telah kita sebutkan yang berupa syarat-syarat hadis sahih. Itu seperti hadis sanadnya harus bersambung, kemudian yang kedua diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah tidak syadz dan tidak ada illat padanya. Nah, ya. Masih dari pesan singkat yang masuk, Ustadz, ana ada buku hadis Bukhari Muslim dengan karangan dari Husain Bahrisi. Gimana, baik apa enggak Ustadz? Silakan. Itu terjemahan ya, bukan karangan. Yang menulis Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian diterjemahkan oleh ke bahasa Indonesia. Yang jelas saya belum pernah membaca ya yang tulisan itu, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, mungkin kita tanyakan satu lagi tadi karena pesan singkat yang tadi jawabannya cukup pendek. Kita akan tanyakan satu lagi tentang pesan singkat yang masuk. Ustadz, ana mau tanya, bagaimana dengan khatib yang menyampaikan hadis hanya menyebutkan riwayatnya saja dengan al-hadis katanya, dikasih tanda kutip. Bagaimana dengan hal yang seperti ini? Jazakallah khair dari Johari. Silakan Ustaz. Adab seorang yang membawakan hadis hendaknya dia membawakan sahabat, kemudian sabdanya dan siapa yang meriwayatkan. Iya. Namun memang ya kalau misalnya dia lupa siapa yang meriwayatkan, ya boleh dia bawakan matannya, tapi wajib dia pastikan dulu akan kesahihan hadis tersebut. Maka dari itu, ya tentunya seorang ustadz atau siapapun jika dia sebagai seorang khatib, ya khatib Jumat atau yang lainnya, berusahalah menyampaikan hadis Nabi SAW ya dengan menyebutkan siapa sahabatnya dan siapa ya ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Misalnya hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim atau Abu Daud atau Tirmidzi. Hal ini dalam rangka apa? Menjaga amanah ilmiah. Supaya apa? Si pendengar ketika mendengar hadis itu diriwayatkan si fulan, dia akan berusaha untuk rujuk apa benar hadis tersebut ada di buku-buku tersebut. Iya. Makanya dari itu ya, terkadang orang yang mengatakan al-hadis saja tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan, sementara yang di depan kita orang-orang awam. Iya. Barangkali orang-orang yang ingin mencari hadis tersebut di mana akan kesulitan di mana. Maka dari itu ini termasuk sebagai amanah saja ya untuk menyampaikan ini hadis diriwayatkan oleh si fulan supaya apa? Si pendengar itu mudah untuk merujuk bahwa hadis tersebut ada pada buku-buku tersebut. Nah. Ya, di belakang kita ada Abu Musa dari Jakarta di line telepon. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini Ustaz,
kita orang awam ini mengikuti dakwah salaf ini, kita yakin bahwa dakwah salaf ini dakwah yang hak, yang menyampaikan kebenaran, baik dari Al-Quran atau hadis yang kita yakini bahwa hadis itu sahih dan hasan. Halo. Halo Pak. Halo ya. Pak. Ya. Mencari sinyal yang lebih baik Pak, mungkin bergeser. Iya Pak. Iya. Jadi kita yang meyakini dakwah salafi dakwah yang hak itu, kita berusaha menyampaikan kepada keluarga kita, kepada saudara atau kepada kawan-kawan yang awam. Iya, pertanyaannya Pak. Yang jadi masalah sekarang, mereka yang kita dakwah itu tidak bisa langsung percaya dengan apa yang kita katakan, soalnya mereka sudah terlanjur taklid kepada ustadznya atau kiainya itu. Misalkan ada dari mereka yang mengikuti paham tasawuf, ada yang paham khawarij dan sebagainya. Oh iya. Jadi kita kira-kira karena mereka itu udah taklid dengan ulama itu, bahwa mereka ulama itu, ustadznya itu adalah yang hak gitu, dakwakan yang hak gitu loh. Jadi bagaimana meyakinkan mereka bahwa ulama mereka itu menyimpang gitu, sedangkan kita ini ulama benar, ulama yang kriteria yang hak itu seperti apa gitu loh. Yang meyakinkan mereka. Iya, Baik Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Meyakinkan orang yang tidak yakin butuh kepada ilmu yang cukup dan kuat. Kalau antumnya sendiri ilmunya kurang, bagaimana orang akan yakin dengan apa yang antum sampaikan? Atau antum tidak mempunyai pengaruh di depan mata mereka, siapa antum? Kalau antum ingin meyakinkan mereka, sementara mereka lebih yakin kepada kiai-kiai mereka, ini pun juga akan sulit untuk meyakinkan mereka. Ya. Atau mereka sudah ada ketidaksenangan dahulu terhadap dakwah ini, sehingga ketidaksenangan mereka itu menyebabkan mereka menolak dan tidak mau mendengarkan apa yang antum sampaikan. Banyak faktor. Maka kewajiban antum adalah yaitu menyampaikan pertama dengan cara yang lemah lembut. Yang kedua, ilmiah. Sebutkan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya, dijelaskan akan kesahihannya, sebutkan para ulama yang memahaminya. Setelah kita sampaikan sebaik mungkin dan dengan secara ilmiah yang kuat sekali ya, yang tidak mungkin mereka bantah, kemudian mereka masih menolak juga, ya sudah, itu namanya hidayah. Ya, jangankan kita, Rasulullah SAW saja ya berdakwah di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy ternyata ditolak. Ya, kewajiban kita hanya menyampaikan. Makanya Allah berfirman kepada Rasulullah, innama anta munzir, ya sesungguhnya engkau hanyalah memberikan peringatan. Kita hanya sebatas menyampaikan kebenaran. Setelah kita sampaikan sebaik-baiknya dengan ilmiah, dengan tegas, lugas, jelas, dan yang lainnya ternyata ditolak juga, ya khalas. Ya, nah. Iya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Seru sekali ya pertanyaan-pertanyaannya, dan ini masuk kembali Ibu Siti dari Cijantung. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya mau menanyakan tentang hadis Al-Ahya'u minal iman, An-Nadhafatu minal iman, Utlubul iman di sini itu masuk hadis sahih atau bukan Pak Ustaz? Ah gitu. Iya, seperti Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Iya. Iya, baik Bu. Itu aja saya tanya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Adapun hadis al-haya' minal iman, hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasa malu itu bagian dari iman. Iya. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah. Dan haya itu, rasa malu itu bagian atau cabang dari keimanan. Hadisnya sahih dikeluarkan Muslim dalam sahihnya. Adapun hadis an-nadhafatu minal iman, ini termasuk hadis yang tidak ada asalnya. Tidak ditemukan padanya sanad yang sahih dengan lafaz at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu bagian dari setengah keimanan. Adapun hadis utlubul ilm walau bisin, itu pun juga hadis yang tidak ada asalnya. Ya. Demikian pula ya hadis utlubul ilm walau bisin itu adalah hadis yang tidak ada asalnya. Adapun hadis talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, sampai situ sahih atau hasan. Adapun dengan tambahan wal muslimat, ini tambahan yang tidak sahih. Nah. Ya.
Ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kita akan masuki pesan singkat Anda. Dan untuk Anda yang ingin berkirim pesan singkat, kami cukupkan dulu, jangan kirim lagi karena ini sudah banyak sekali. Tentunya kami pilih karena tidak mungkin semuanya kita udarakan ya. Baik, kita akan pilih salah satu pertanyaan. Ustaz, betul apa tidak katanya hadis-hadis yang ada di Indonesia ini berasal dari penjajah Belanda katanya? Silakan Ustaz. Hadis-hadis yang ada di Indonesia berasal dari penjajah Belanda, yang tidak betul. Penjajah Belanda tidak bikin hadis. Ya. Namun penyebaran hadis-hadis yang dhaif di Indonesia ini itu adalah diantara yang mempunyai peranan penting menyebarkan, diantaranya adalah penjajahan Belanda. Kenapa? Karena penjajahan Belanda itu termasuk termasuk negara orientalis, di mana orientalis yang dibangun di abad ke-17 Hijriah, 17 Masehi ya. Di antara tujuan dibangunnya orientalis adalah untuk menyebarkan hadis dhaif dan palsu di kalangan kaum muslimin. Makanya ya disebarkanlah oleh mereka pemikiran tasawuf, yang kemudian disebarkan hadis-hadis atau buku-buku yang merupakan hadis gudang-gudang hadis-hadis dhaif dan palsu, seperti kitab Ihya Ulumuddin, ya Durratun Nasihin, ya dan yang semisalnya. Itu merupakan hadis-hadis yang merupakan gudangnya hadis palsu dan dhaif. Sengaja itu disebarkan, ya, supaya apa? Supaya kaum muslimin beribadah kepada Allah dengan hadis-hadis yang tidak sah, yang tidak sahih, ya. Dan ini merupakan konspirasi daripada orang-orang orientalis. Di mana orientalis ini, ya, kumpulan dari beberapa negara Eropa seperti Perancis, Belanda, Inggris, ya, untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dan mempelajari kelemahan Islam. Makanya orang-orang orientalis ini betul-betul mereka itu bersungguh-sungguh mempelajari hadis Nabi SAW. Sampai di antara mereka ada yang berhasil membuat sebuah kamus hadis yang berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras 8 jilid, ya, ditulis oleh seorang yang bernama Weng Sing, ya. Maka keseriusan mereka mempelajari hadis Nabi untuk mempelajari kelemahan umat Islam itu luar biasa. Bahkan barangkali orang-orang orientalis itu lebih faham Islam daripada orang Islam itu sendiri. Tapi mereka mempelajari Islam bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari kelemahan Islam. Allahu a'lam. Ya, Ustaz, banyak sekali yang bertanya dari kalangan pendengar. Mungkin perlu terus diurang-urang pertanyaan seperti ini agar juga para pendengar kita yang masih baru, yang awam, bisa mereka berdakwah secara lemah lembut dan seterusnya. Assalamualaikum. Ana dimusuhi sudah 1 tahun Ustaz oleh orang yang suka khurafat. Karena mereka tahu Ana ini salafi. Ana diteror terus. Sekarang sikap Ana menjauhi karena sikap mereka yang kasar. Bagaimana Ustaz? Apakah Ana harus membenci mereka? Katanya. Silakan Ustaz. Kewajiban antum ya bersabar menghadapi kekasaran dan berbagai macam sikap-sikap teror mereka itu. Sebagaimana hal dulu ya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ya berdakwah di Mekah. Bagaimana mungkin ya para sahabat lebih berat lagi, sampai Khabbab bin Al-Arat, ya, Bilal bin Rabah, bagaimana siksaan orang-orang Quraisy terhadap mereka, dan demikian pula beberapa ya sahabat yang lainnya. Subhanallah, sabar, ya, sampai kemudian mereka hijrah ke Habasyah dan yang lainnya. Coba kita jadikan mereka sebagai contoh kita. Insya Allah kesabaran itu akan menghasilkan, ya, sambil kita terus berpegang kepada sunnah dan terus kita ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya tipu daya mereka itu tidak akan bermudarat buat antum. Naam. Iya. Ikhwatul iman rahimakumullah, masih ada beberapa menit ke depan ya, masih ada 16 menit ke depan kita akan kembali hadirkan pertanyaan via telepon. Sudah masuk Bapak Ahmad dari Bekasi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana dengar tadi Ihya Ulumuddin katanya diduga sebagai kumpulan hadis palsu. Mohon keterangan lebih lanjut Ustaz. Iya. Karena itu buku sangat terkenal dan banyak dibaca oleh orang-orang di Indonesia. Oh iya. Baik. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Yang mengatakan ini adalah Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, di mana beliau
ya, guru daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di mana Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi menulis sebuah kitab takhrij terhadap Ihya Ulumuddin yang bernama Al-Mughni, ya, fil asfar an hamlil asfar, di mana beliau mengatakan bahwa di dalam Ihya Ulumuddin lebih dari 1000 hadis palsu dan hadis yang tidak ada asal usulnya. Ya, belum lagi hadis-hadis dhaif yang lainnya. Dan itu diakui oleh Imam Ghazali sendiri, di mana beliau berkata, bidha'ati fil hadis muzjah. Pengetahuan saya terhadap hadis sangat sedikit sekali. Itu diakui oleh Imam Al-Ghazali. Maka ya, bahkan di zaman Zainuddin Al-Iraqi yang hidup pada abad ke-9 Hijriah, ya, itu sempat difatwakan untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Silahkan antum baca kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang sejarah di tahun itu, di mana Zainuddin Al-Iraqi, guru beliau, memfatwakan untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali hadis palsu, hadis yang dhaif dan tidak ada asalnya, bahkan juga pemikiran-pemikiran yang menyimpang di situ, ya, sangat banyak. Na'am, wallahu a'lam. Iya. Ikhwatul iman rahimakumullah, kembali hadir di line telepon kita. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Pak Hairudin di Cimanggi. Iya, Pak Hairudin di Cimanggi. Silakan. Ustaz, saya mau tanya, saya pernah 2 kali menemukan seorang ustaz itu, kita lagi mau makan lah gitu. Terus dibaca doa dulu gitu. Itu ada sunahnya atau hadisnya nggak, Ustaz? Saya nggak pernah menemukan gitu. Yang saya tahu ya baca bismillah makan, ini dia doa dulu gitu. 2 kali saya menemukan seorang ustaz begitu, saya diam aja. Oh iya, gitu. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tentunya, Pak, ya, ustadz bukanlah nabi, ustadz bukan pula ya orang yang maksum, yang tidak mungkin salah. Ustadz manusia biasa yang harus kita lihat apakah perbuatannya sesuai dengan contoh Rasulullah atau tidak. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang sahih seputar doa sebelum makan, yang sahih Rasulullah hanya mengajarkan bismillah saja. Adapun doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu adalah hadis yang dhaif. Ya, demikian pula doa-doa yang dibuat-buat oleh mereka, kalau ternyata hadis itu tidak ada hadisnya, hanya sebatas dibuat-buat oleh mereka, ya, dengan doa-doa yang panjang ini dan itu, maka ini jatuhnya kepada bid'ah, mengada-ngada sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah mengabarkan, ya, beliau bersabda apa? Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kalaulah doa-doa yang panjang dan yang lainnya itu baik, tentu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau orang yang paling tahu tentang kebaikan. Ya, ternyata Rasulullah hanya mengajarkan bismillah saja, dan ini mudah buat umat. Bahkan bismillah itu lebih kokoh dan kuat, karena ketika seseorang mengatakan bismillah, artinya dia memohon pertolongan kepada Allah. Karena di situ lil isti'anah, artinya aku memohon pertolongan melalui nama Allah. Supaya apa? Supaya dimudahkan makannya, diberkahi makanannya dan yang lainnya. Maka doa Rasulullah itu lebih baik. Nah. Iya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita akan masuki pesan singkat yang masuk pada kesempatan ini. Ada sebuah pertanyaan yang begitu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ini hadis apa bukan, Ustaz? Kalau memang hadis, bagaimana derajat hadis tersebut katanya? Silakan, Ustaz. Dengan lafaz itu saya tidak tahu. Adapun ada disebutkan dalam hadis, fa innal jannah tahta qadamaiha. Sesungguhnya surga itu di bawah kedua telapaknya. Maka ada diriwayatkan dengan sanad yang hasan, seingat saya. Tapi saya insyaallah nanti akan rujuk lagi, ya, karena saya masih agak-agak ingat dan tidaknya gitu. Allahu a'lam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Masih ada beberapa menit ke depan. Kita masih akan angkat pertanyaan via pesan singkat.
Orang yang menyakiti tetangga, Ustaz, di akhirat akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buntung. Apakah hadis ini sahih, Ustaz? Syukran, silakan. Iya, hadis itu seingat saya tidak sahih. Ya, memang ada ancaman-ancaman dalam hadis-hadis yang sahih mengenai menyakiti atau menyakiti tetangga. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu kemudian para sahabat berkata, siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya, dari gangguannya. Kata Rasulullah, mereka itu tidak beriman. Dan Rasulullah juga bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwa tetangga akan mewarisi tetangga lainnya. Ya. Bukan juga Rasulullah sabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan atau menghormati tetangganya. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan, ya, maksudnya ada beberapa hadis yang menganjurkan dan bahkan ia menyatakan bahwa orangnya tidak beriman, mereka yang tidak menghormati tetangga. Ya. Nah, kita cukupkan dengan hadis-hadis yang sahih saja. Nah. Iya. Masuk kembali di line telepon kita, Bapak Doni atau Al-Ahdoni di Bintaro. Silakan Ahdoni. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan bagaimana sih kita menyikapi hadis-hadis terutama fikih itu yang bertentangan ya Ustaz. Contohnya kayak posisi ketika dari berdiri hendak sujud, itu ada beberapa hadis yang menyatakan lutut dulu, ada juga yang menyatakan tangan dahulu. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tentunya ketika kita menghadapi perselisihan dalam masalah fikih seperti itu, ya kewajiban kita adalah meneliti dan melihat dalil-dalil dari setiap pendapat. Iya, sambil kita melihat apakah dalilnya sahih atau dhaif. Seperti misalnya tadi ya disebutkan bahwa apakah ketika mau sujud itu tangan dulu atau lutut dulu. Ternyata ya riwayat yang mengatakan tangan dulu lebih sahih. Karena ya hadisnya sahih ya dari dua jalan. Sedangkan hadis yang menyebutkan lutut dulu, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Iya. Sehingga mau tidak mau kewajiban kita adalah berhujjah dengan hadis yang sahih. Iya. Nah, sebagian ulama ada yang memahami bahwa larangan seseorang untuk sujud seperti turunnya unta, mereka mengatakan bahwa bentuk unta itu adalah kalau kita tangan dulu baru lutut. Tapi karena hadisnya sudah sahih bahwasanya Rasulullah SAW apabila sujud beliau mendahulukan tangannya dulu sebelum lutut, dan itu juga dari riwayat Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, maka ya tidak ada alasan lagi untuk menolak hadis yang sahih. Allahu a'lam. Iya. Dari Abu Ferry di Giri Asih sudah masuk di line telepon kita. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan dulu Abu Ferry. Mau tanya nih Ustaz. Silakan. Kalau mau sholat fardu di masjid, sejak azan itu suka selalu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini masih 10 kali. Apa itu? Apa ada hadisnya enggak itu? Halo Pak, mohon diperjelas lagi Pak. Itu suara volume radionya dikecilkan dulu Pak. Oh ya, jadi kalau kita di dekat rumah saya kan ada masjid. Setiap habis azan itu masjid itu selalu mengumandangkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Oh, itu iya. apa ada hadisnya apa enggak? Kalau ada hadisnya apa gitu. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, itu semua diada-adakan. Karena tidak pernah kita mendengar hadis satupun hadis yang sahih atau bahkan yang dhaif, bahkan yang palsu, yang mengajarkan bahwa seorang muadzin setelah adzan hendaklah membaca bacaan-bacaan itu. Ya. Bahkan kata para ulama, muadzin tidak disyariatkan membaca doa setelah adzan.
Makanya disebutkan dalam hadis, idza sami'tum muadzin faqulu mithla ma yaqul tsumma shallu alaihi. Ya, apabila kalian mendengar muadzin beradzan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian setelah itu bacalah salawat kepadaku. Ini adalah untuk khusus para pendengar. Adapun muadzin tidak disyariatkan. Ya, apalagi muadzin kemudian menambah dengan bacaan-bacaan tadi. Ya, salawat saja itu khusus untuk pendengar, bukan untuk muadzin. Terlebih kalau si muadzin menambah bacaan-bacaan subhanallah 10 kali dan yang lainnya, semua ini adalah diada-adakan. Kalau ada orang berkata, tapi kan itu bagus, itu zikir, kita katakan betul, zikir bagus. Tapi menambah suatu ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ini adalah sama saja membuat syariat baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah kita hendak menjadi sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan Allah dalam pensyariatan? Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Terkadang ada orang yang berkata seperti ini, ya, akibat daripada ketidakfahaman dia. Sekarang mana dalilnya yang melarang? Selalu aja ya, orang-orang yang tidak paham tuh berkata begitu. Mana ada dalil yang melarang? Kita katakan, ya akhi, justru karena tidak ada dalil, ya kita larang. Karena pada asalnya ibadah itu hukumnya haram. Karena ibadah itu pada asalnya hukumnya haram, maka karena tidak ada dalil, itu tidak boleh. Justru kita minta dalil kepada antum yang mengamalkan. Ya, ini akibat terkadang ya masyarakat kita ini masih jauh, ya, tidak paham tentang kaidah-kaidah syariat. Akhirnya ketika kita katakan bid'ah, mereka gantian ya bertanya, mana dalilnya itu bid'ah? Subhanallah. Justru karena tidak ada dalil kita katakan itu bid'ah. Nah, iya. Pertanyaan dari pesan singkat berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, dari Yudin di Cikampek. Apa benar, Ustaz, Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika wafat dibacakan surat Yasin katanya? Silakan. Allahu'alam, saya tidak tahu. Nanti saya coba rujuk ya, apa benar ada sejarah yang demikian itu. Yang jelas, kalaupun misalnya itu benar, itu bukan hujjah. Hujjah itu adalah ya qala Allahu qala Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulullah, dan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, hadis yang mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan Yasin kepada orang yang telah mati di antara kalian atau orang yang mati di antara kalian, itu adalah yang rajih, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah karena di dalam sanadnya adalah orang perawi yang dhaif yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Karena hadis itu dhaif, ya, dan sudah kita sebutkan bahwa masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum, para ulama semua bersepakat dalam masalah hukum itu tidak boleh dijadikan hujjah. Maka ya mereka yang mengatakan tapi kan dalam masalah fadilah amal ini boleh diamalkan, kita katakan taib, hukumnya apa? Kalau mereka mengatakan ya itu boleh, hukumnya apa? Kalau mereka mengatakan ini hukumnya sunnah, berarti mereka telah berbicara masalah hukum. Sedangkan para ulama bersepakat bahwasannya mengamalkan hadis yang dhaif itu tidak boleh ya di dalam masalah hukum. Ya, maka dari itu tidak sunnah, tidak disunahkan untuk membacakan surat Yasin ya kepada orang yang sudah mati. Yang sunnah itu ditalkin bagi mereka yang dalam sakaratul maut, ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, iya. Sebelum kita akhiri dengan kesimpulan, Ustaz, kita hadirkan satu penelpon terakhir pada kesempatan siang menjelang sore ini, Bapak Ahmad di Bekasi. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz mau tanya, hamba yang dhaif ini sebenarnya ingin tanya, Pak Ustaz sebenarnya sudah baca belum Ihya Ulumuddin? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau memang Ihya Ulumuddin itu disangsikan dapat merusak kehidupan beragama kita, apakah dilarang saja Ihya Ulumuddin itu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Saya belum membaca semuanya, cuma sebagian saja. Tapi Pak, ya, ketika ada pernyataan ulama besar dan ulama yang sangat luas keilmuannya tentang hadis, seperti Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, ya, tentu kita sudah diwakilkan oleh beliau, karena beliau, ya,
tidak diragukan lagi akan keilmuannya, dan beliau guru daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri membenarkan perkataan gurunya itu. Iya. Maka dari itu, ketika sudah ada pernyataan dan fatwa dari seorang ulama besar seperti Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, bahkan beliau sendiri sudah mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Bahkan beliau sampai memfatwakan supaya dibakar buku itu. Dan beliau mengatakan bahwa itu bukan Ihya Ulumuddin, hakikatnya Imatatu Ulumuddin. Maka ya sudah cukup dengan fatwa para ulama. Ya, mereka lebih paham, lebih alim dan lebih jauh ya keilmuan mereka daripada kita. Maka dari itu ya, dan secara kenyataan betul. Ternyata memang betul dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak sekali hadis-hadis yang palsu. Ya, sebuah contoh misalnya ibadah atau doa-doa yang diajarkan ketika saya dulu waktu belajar di mana? Di sekolah Arab ya. Doa ketika wudhu itu ada doa khusus untuk ketika mencuci tangan, doa ketika mencuci muka, doa ketika mencuci kepala. Ternyata itu ada dalam Ihya Ulumuddin. Disebutkan oleh Imam Ghazali tanpa sanad dan tanpa menyebutkan siapa perawinya. Itu tidak ada asal usulnya sama sekali, dan dikategorikan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi sebagai hadis yang tidak ada asalnya. Ini sudah jelas bukti-buktinya, dan apalagi yang telah memfatwakan para muhadditsin, para ahli hadis ya. Allahu a'lam. Dan kalau memang Bapak tidak kurang masih ragu juga, ya bagusnya Bapak sendiri juga mengadakan sebuah penelitian ya, merujuk langsung kitabnya Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi tadi dalam kitab Mughnil Asfar ya, Anhamil Asfar, dan juga kitab-kitab para ahli hadis yang lainnya. Tentunya mereka para ahli hadis yang lebih paham karena mereka bagaikan dokter-dokter spesialis ya. Allahu a'lam. Ya. Silakan disimpulkan tentang pelajaran kita pada kesempatan siang menjelang sore ini, Ustaz. Ya, jadi kesimpulan kita adalah bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan dalam berbagai masalah agama ini. Dan ada beberapa perkara yang telah kita ingatkan dalam masalah hadis dhaif. Di antaranya ya, bahwa dalam meriwayatkan hadis dhaif tidak boleh kita tegaskan bahwa itu sabda Rasulullah, tapi ya dengan mengatakan ruya, diriwayatkan atau yang lainnya. Ya, maka kewajiban kita adalah mengingatkan kepada umat ya tentang masalah hadis yang dhaif, bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan karena sudah mencukupi buat kita hadis-hadis yang sahih atau yang hasan yang telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pelajaran kitab Ilmu Mustalahul Hadis yang membahas sebuah kitab berjudul Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahul Hadis. Dan ikhwatul iman rahimakumullah, terima kasih untuk Anda yang pada kesempatan tadi mencoba untuk masuk di 8236543 namun tidak sempat kami angkat, dan juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat yang begitu banyak di media share kami, dan tentunya tidak semua bisa kami siarkan ya karena keterbatasan ruang dan waktu. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan siang hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita ucapkan jazahullahu khairan kepada Ustaz Badrul Salam LC hafizahullah taala. Mudah-mudahan ilmu beliau diberkahi dan juga keluarga beliau. Dan kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini dengan ucapan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.